Saudara, harga minyak anjlok, konsumsi minyak dunia juga ikut turun karena wabah COVID-19. Apa manuver yang dilakukan SKK Migas di kondisi seperti ini? Sudah bergabung dengan kami Kepala SKK Migas Dwi Sucipto. Halo Pak Dwi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ya Mbak, silakan Mbak. Oke. Mana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat, semoga Pak Dwi juga sehat ya. Pak Dwi, ini 1 bulan terakhir harga minyak pergerakan kan bergerak fluktuatif ya, ditambah ada wabah COVID-19. Apa strategi SKK Migas sekarang? Ya, memang kalau kita lihat sekarang ini kita di Hulu Migas menghadapi tiga tantangan sekaligus ya. Yang pertama mengenai harga minyak yang rendah ini, kemudian turunnya permintaan dan kesulitan untuk kita mobilisasi orang dan tenaga kerja karena COVID-19, kemudian juga masalah fluktuasi kurs yang sekarang sedang dilaksanakan langkah-langkah antisipasi oleh pemerintah. Jadi untuk itu memang kita juga menghadapi berbagai hal yang membuat operasi juga tidak lancar. Dan so far sesungguhnya di 3 bulan pertama kita masih bagus karena produksi masih bisa mendekati angka teknisnya. Tetapi tentu kita harus melihat sejauh mana COVID ini akan masih belum terkendali. Tentu itu akan berdampak berikutnya. Lalu kemudian tentu saja terkait dengan harga minyak, problem seluruh pemain adalah pada tingkat keekonomian. Oleh karena itu memang beberapa hal dari kontraktor sekarang ini kita sedang mereview mengenai rencana kerjanya di 2020 dan juga termasuk rencana-rencana investasi. Kita bekerja keras dengan para K3S agar K3S melihatnya jangka panjang, bukan hanya pada tahun ini. Oke, Pak Dwi tadi menyebutkan ada evaluasi kerjasama dengan kontraktor dan juga soal rencana investasi. Boleh disebutkan evaluasi dengan kontraktor yang mana, kemudian jumlah investasi yang mungkin akan dikurangi ataupun ditunda dulu? Ya, kalau kontraktor ya terutama tentu kontraktor besar, khususnya dengan Pertamina, dengan Chevron. Nilainya berapa tuh Pak Dwi? Sekarang kita sedang mereview ya, tetapi kira-kira investasi di 2020 yang tadinya direncanakan 14, kita perkirakan mungkin akan turun di sekitar 12. Billion US dollar. Oke, nah Pak Dwi ini bagaimana dengan revisi target produksi nih? Kalau dilihat kuartal 1 di bawah target APBN dan juga realisasi 2019 ya? Ya, karena memang kalau kita lihat kembali kepada sasaran kita adalah bagaimana mencapai 1 juta barel oil per hari. Kita itu yang menjadi concern kita, yang selalu kita lihat sebagai sebuah target, bukan hanya tahun ini tapi jangka panjang. Jadi dari angka 1 juta yang kita targetkan tahun ini memang sesungguhnya prediksinya masih decline dibanding dengan tahun yang lalu sekitar 3-4%. Karena natural decline itu adalah sekitar 10% sampai 15%, tetapi kita semua sudah berusaha bekerja keras sehingga decline-nya bisa 3-4%. Nah, kalau kita lihat APBN menetapkan 755.000 barel oil per hari. Dan sesungguhnya angka teknis yang kita sudah bahas dengan K3S adalah di angka 735. Nah, dan sejauh ini kita sampai dengan Maret kita dapatkan 728.000. Plus pada target angka teknis sesungguhnya. Tetapi memang dengan adanya COVID dan harga minyak yang rendah ini, kita mengasumsikan bahwa ada penurunan antara 5-10%. 5-10%. Tekanan yang terjadi kan tadi Pak Dwi sudah sebutkan ada 3 ya. Selain tadi ada nilai tukar rupiah juga tertekan gitu kan. Harga minyak turun, kemudian ada COVID-19. Nah, seberapa besar sebenarnya COVID-19 sudah memengaruhi proyeksi migas?
Ya, jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa pengaruh. Yang pertama mengenai produksi tahun ini, karena dan tentu saja kalau kita nanti tidak antisipasi akan bisa berpengaruh di produksi tahun depan dan beberapa tahun sesudahnya. Yang pertama adalah mengenai investasi. Jadi karena harga minyak yang rendah dan sementara ini banyak pemain yang masih melihat pesimis di beberapa tahun ke depan, maka ketika kita menghitung kalkulasi keekonomian, maka mereka menunda atau melakukan review lebih dulu terhadap beberapa rencana proyek. Kalau berdasarkan kegiatan di lapangan, karena memang mobilisasi orang maupun peralatan, mesin, suku cadang, khususnya mesin-mesin yang kita harus datangkan dari luar negeri mengalami kendala, baik di luar negerinya untuk penyelesaian fabrikasi maupun delivery ke Indonesia mengalami gangguan, sehingga ada terjadi pergeseran-pergeseran. Sebenarnya ada 12 proyek yang on stream di tahun ini. Kita lihat 11 itu kira-kira geser beberapa bulan, tetapi masih berada di tahun 2020. Tapi untuk proyek INI yang Merakes sudah harus geser ke triwulan pertama 2021. Oke. Lantas Pak Dwi, apa nih asesmen yang sudah dilakukan SKK Migas untuk jadi bantalan di tengah epidemi? Ya, ada beberapa. Kemarin juga kami sudah rapat koordinasi dengan Pak Menteri SDM. Ada beberapa langkah yang sudah kami laporkan juga dan mendapat dukungan dari Pak Menteri. Yang pertama, kita koordinasi dengan K3S tadi terkait review rencana kerja 2020. Beberapa permintaan yang kita negosiasi dengan K3S agar penundaan-penundaan yang direncanakan bisa kita bisa kita negosiasikan hingga tidak terjadi penundaan. Yang kedua, review terhadap keekonomian. Jadi manakala dengan harga minyak yang rendah demikian, maka kita mesti harus fleksibel untuk mereview mengenai insentif maupun kompensasi-kompensasi yang lain. Yang berikutnya adalah evaluasi kembali terhadap penundaan yang mereka minta, misalnya karena keterlambatan di plan shutdown dan sebagainya. Kemudian kita juga mengharapkan adanya beberapa support dari government mengenai penundaan beberapa kegiatan yang terkait dengan regulasi pemerintah, misalnya pembangunan sarana navigasi pelayaran. Pertanyaan terakhir Pak Dwi, sudah ada Kak laporan PHK dari para kontraktor? Karena tadi kan menyebut bahwa ada beberapa penundaan yang akan dilakukan. Ada beberapa review mengenai kebutuhan orang, karena dengan mekanisme mobilisasi orang seperti sekarang, ada beberapa proyek memang yang harus mengatur kembali sehingga mengoptimalkan orang-orang yang bisa dikirim ke lapangan. Tetapi sejauh ini masih belum ada rencana-rencana untuk PHK dari K3S. Baik. Pada saat ini mereka semuanya sedang mereview, khususnya kaitannya tentu dengan harga minyak. Baik. Terima kasih Pak Dwi. Semoga pandemi corona bisa segera selesai dan PHK di sektor migas bisa kita hindari, dan tentu saja SKK Migas bisa memberikan kontribusinya lagi kembali kepada negara Indonesia. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya. Semoga Anda selalu sehat. Saudara, di masa krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, Grup Salim kehilangan kendali atas Bank Sentral Asia. Roda bisnis memang berputar saat krisis pandemi corona. Grup Salim resmi menguasai bisnis perbankan, yakni di Bank Ina Perdana.